Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la ya'til hasanata illa minhu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita hampir sampai ke garis finish. Bersyukur karena masih diberikan kesempatan untuk berpuasa sampai hari ini. Tapi sekaligus ada muhasabah yang harus tertanam dalam diri kita. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sudahkah hari-hari Ramadan kita lalui dengan baik? Sudahkah puasa kita puasa yang baik? Sudahkah kita berpuasa dengan iman dan ikhtisab yang terbaik? Maka ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami dan semoga sisa Ramadan ini bisa kita tunaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah datang kepadanya Al-Quran, dan Al-Quran ini menjadi pedoman hidup kita. Dan tahukah kita saudaraku, sepertiga dari isi Al-Quran adalah kisah. Allah ingin berkata kepada umatnya Muhammad, pelajarilah kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran. Karena kisah-kisah itu menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Kita bisa meneladani yang baik, bisa menghindari kisah yang buruk, bisa mengambil pelajaran supaya kita tidak terjatuh pada keburukan yang sama. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah yuk kita yasinan kali ini, karena kita akan belajar tentang seorang pemuda yang terdapat di dalam surah Yasin. Orang Indonesia, orang Wonosobo, orang Kaliwiro, orang Kejajar, orang Kertek sangat akrab dengan surah Yasin. Bahkan mungkin ibu-ibu di rumah sambil ngulek sambal bisa baca surat Yasin. Tapi ada renungan yang harus kita perdalam. Sudahkah kita memahami isi surat Yasin? Sudahkah surat Yasin itu menjadi nafas dalam kita hidup? Sudahkah kisah dalam surat Yasin itu menjadi pedoman dalam kita bersikap dalam kehidupan? Maka ayah bunda pendengar radio Purnama Sidi, yuk kita yasinan sore ini. Kita awali dari ayat yang ke-13. Wadrib lahum mathala ashabal qaryah. Dan buatlah satu perumpamaan. Jadi di Al-Quran itu banyak ayat perumpamaan. Kalau saudaraku mau menyimak lengkapnya di YouTube ada itu tentang ayat-ayat perumpamaan. Ya, Bu. Ini salah satunya. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka. Idh ja'ahal mursalun. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Dan buatlah satu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Allah tidak menyebutkan di mana negeri ini, meskipun ada ulama yang mengatakan ini negeri Antokia dan yang lain, wallahu taala a'lam. Tidak penting ada kalanya bagi kita di mana negeri itu, RT RW-nya, alamatnya. Yang penting bagi kita adalah pelajaran yang ingin Allah bagikan kepada kita. Idh arsalna ilaihim itsnain fakadzabuhuma. Ketika penduduk negeri itu diutus kepada mereka dua orang utusan, lalu dua orang utusan itu didustakan. Fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Dua didustakan, didatangkan yang ketiga. Mereka semua berkata, wahai kaumku, aku adalah utusan Allah. Seperti apa kira-kira bejatnya kaum ini, Bu? Satu nabi gak mempan, dua nabi gak mempan, didatangkan tiga nabi. Berkata nabi ini, sesungguhnya kami adalah utusan untukmu. Dan mereka mendustakan semua utusan ini. Wa qalu ma antum illa basyarum mithluna. Mereka justru berkata, kamu itu manusia biasa seperti kami. Gak ada yang istimewa. Anda bukan nabi, Anda bukan utusan Allah, kamu itu podo-podo. Kita sering ibu mendapati diri kita, barangkali karakter kita tidak seperti yang ada di dalam Al-Quran ini. Tapi betapa sering kita kalau dinasehati, lah orang semua ngomongin inyong, dikeke podo-podo karo inyong. Kita sering menganggap nasihat yang datang itu dari orang itu, kita menganggap orang itulah katur pada karo inyong beluweh elek.
Masya Allah, itu karakternya cerita kaum Yasin ini, Ashabul Qaryah. Mereka menyepelekan orang-orang yang memberi nasihat dengan berkata, lah dikit pada baik karunyong. Betapa sering kita mengabaikan nasihat lalu menganggap orang yang beri nasihat itu lebih buruk bahkan dari diri kita. Fal'iyadzubillah. Jangan miliki karakter ini. Kita ini orang Indonesia sering baca Yasin. Maka jangan miliki karakter Ashabul Qaryah. Apa karakter mereka? Yang pertama, senang nyambangkang. Kalau dinasehatin, jawab. Dan mereka jawabnya dengan perkataan yang luar biasa buruk. Wah, ma antum illa basyarum mithluna. Wa ma anzalar rahmanu min syai' in antum illa takdzibun. Allah gak nurunin apa-apa. Kalian ini pendusta. Bayangkan, ada nabi dijawab seperti ini. Lalu dijawab lagi oleh nabi, 3 utusan Allah itu. Qalu rabbuna ya'lam inna ilaikum lamursalun. Ayat ke-16. Mereka berkata, mereka terlibat dalam dialog. Lalu mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya. Mereka berkata lagi, wa ma 'alaina illal balaghul mubin, dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Ini menjadi pelajaran untuk para mubalik. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Hidayah itu milik Allah. Kita sering kecewa dalam berdakwah, ketemu sama ibu-ibu di pengajian pakai jilbab, di luar pengajian gak pakai jilbab, kita kecewa. Udah ngaji kok masih belum pakai jilbab. Kenapa? Karena kita mau bertindak sebagai Tuhan, memberi hidayah. Tugas kita wahai para mubalik menyampaikan. Adapun hidayah itu wilayahnya Allah. Nabi saja tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya, apalagi kita seorang pendosa. Jangan kecewa ketika orang yang ngaji duduk bareng di majelis ilmu dengan kita masih mau kepada barang haram. Lagi-lagi hidayah bukan milik kita, hidayah milik Allah. Maka Rasul itu mengatakan, kami gak punya tugas kecuali menyampaikan. Adapun hidayah itu milik Allah. Anda mau dengar, alhamdulillah. Tidak mau dengar, kita kembalikan kepada Allah. Kemudian mereka menjawab, orang-orang kafir itu, qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Mereka berkata dengan bongah, sesungguhnya kami ini sial nih gara-gara ada kalian bertiga. Benar nih, kalau kalian tidak berhenti mendakwai kami, lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adzabun alim. Kalau kamu gak berhenti menyeru kami, niscaya kami rajam kamu dan kamu pasti akan merasakan siksaan yang pedih. Lagi-lagi karakter yang sangat buruk dari Ashabul Qaryah. Apa karakter mereka? Suka ngancam sang pemberi risalah. Kalau kita mau jauh mentadaburi ayat ini, mengancam para dai, menekan, menghalangi mereka dari dakwah. Maaf, itu bukan karakter orang yang senang baca surah Yasin, bukan karakter kita. Kita ini hafal di luar kepala dengan surat Yasin. Jangan sampai kita memiliki karakter Ashabul Qaryah, ngancam. Nabinya diancam, kalau gak berhenti, kamu akan kami rajam. Kalau gak berhenti, kamu akan aku azab. Alangkah buruk adabnya kepada Allah. Alangkah buruk adab mereka kepada utusan Allah. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan itu karena kamu sendiri. Apakah karena kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Jangan. Ketika buruk nyalain orang lain, ketika baik karena gue. Gak ada. Keburukan itu berasal dari tangan kita, kebaikan berasal dari tangan kita.
In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali, dan kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan kembali. Kalau yang kita lempar ke atas batu, yang jatuh batu. Kalau yang kita lempar ke atas bunga, yang jatuh bunga. Kalau kita meludah ke atas, yang jatuh kepada muka kita adalah ludah. Tidak ada yang terbalik. Maka 3 rasul ini kemudian didustakan. Mereka diancam mau dibunuh, didustakan. Mereka sedang sibuk merancang pembunuhan 3 nabi itu. Kemudian kata surah Yasin, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Tiba-tiba datang dari ujung kota, dari pinggiran, seorang laki-laki yang berusaha dengan cepat, gage-gage, idak-iduk, yas'a. Ini karakter pemuda. Ini karakter yang harus dimiliki orang-orang yang senang membaca surah Yasin. Apa itu? Datang kepada satu kebaikan dengan cepat. Maka terjemahnya apa? Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas. Bahasanya idak-iduk, gage-gage, cepat-cepat. Kalau urusan kebaikan, kita orang yang senang membaca surat Yasin harus punya karakter idak-iduk, cepat-cepat, jangan sampai ketinggalan. Urusan sholat idak-iduk, urusan ngaji idak-iduk, urusan beramal idak-iduk, urusan pengajian idak-iduk. Lalu dia berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Pemuda ini ada yang mengatakan Habib An-Najjar, sekali lagi wallahu ta'ala a'lam. Siapa pemuda ini? Kita tidak perlu mencari ketika Al-Quran dan hadis tidak menegaskannya. Yang patut kita ambil pelajaran, apa karakter pemuda ini? Selalu bersegera dalam kebaikan. Dan dia berkata, qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ikutilah para rasul yang 3 itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah mereka yang dalam berdakwah enggak minta ajran, enggak minta bayaran, enggak minta imbalan. Para nabi itu benar-benar menyampaikan. Ini lagi-lagi untuk kami yang senang berbicara, ikhlas dalam berdakwah. Tidak menggantungkan dakwah kita diundang ke sana kemari. Wah, nek mengana gelem lah, wong kandel, nek mengene sempit lah, maaf karena tipis. Falayadu billah. Berangkatlah ketika hati kita hanya karena Allah, berangkat. Kalau mulai terdetik dalam hati kita dunia, aku seneng nek neng kono ki dingenekke, pergi. Gagalkan dakwah kita. Karena saat itu kita sudah gagal berdakwah karena mengharap selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pemuda ini terlibat dialog, diabadikan di dalam surat ayat-ayat berikutnya. Dan tidak ada alasan bagiku untuk tidak menyembah Allah yang telah menciptakanku, dan hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Hai orang-orang yang mendustakan Nabi, ya Allah, aku loh gak punya alasan untuk tidak nyembah Allah. Kita, kamu, aku, saya, kita semua akan kembali. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah? Jika Allah Maha Pengasih dan menghendaki bencana terhadapku, pasti pertolongan mereka tidak akan berguna sama sekali, dan mereka juga tidak dapat menyelamatkanku. Ngapain aku nyembah Tuhan selain Allah? Mau nyembah patung. Kalau ada bencana, patung itu bisa jagain. Mau membentengi diri dengan ajian. Memang ajian itu kalau kita celaka bisa jaga. Demi Allah, jimat-jimat itu kalau ditaruh di kali-keli, jimat-jimat itu kalau dibakar kebakar, bagaimana mungkin benda yang keli, hujan jadi basah, kena api jadi terbakar, akan membentengi kita dari bahaya? Mustahil. Sesungguhnya jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Kalau aku sampai berbuat seperti itu, menyembah Tuhan selain Allah, aku termasuk golongan orang-orang yang sesat. Masya Allah. Inni idzal lafi dhalalim mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Jadi pemuda yang tidak terkenal ini kemudian datang, kemudian berkata, berdialog kepada mereka, berbicara tentang tauhid. Inilah dakwah yang paling utama, dakwah tauhid. Nasihat menasihati dalam kebaikan. Qila dkhulil jannah. Dikatakan kepada pemuda ini, masuklah ke surga. Ceritanya ketika mereka mengancam para nabi itu akan dibunuh, datang pemuda ini. Lawang nabi aja gak didengarkan, apalagi pemuda. Gempeng mereka marah. Pemuda ini dibunuh.
Tapi tahukah kita, qila dkhulil jannah, wahai pemuda yang tadi berdakwah, masuklah ke dalam surga. Qala ya laita qaumi ya'lamun, lalu pemuda itu ketika dimasukkan ke surga berkata, ya laita, seandainya kaum yang tadi aku nasihati itu tahu, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Seandainya mereka tahu apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang telah dimuliakan. Sudah dimasukkan surga, ayat ke-27 diberikan ampun, ayat ke-27 dimuliakan. Ya Allah, seandainya mereka tahu kenapa aku dimasukkan surga, diberi ampun dan dimuliakan. Kenapa wahai pendengar Purnama CD, Bapak Ibu Saudaraku yang bicara dan mendengar, tidak lain tidak bukan adalah karena keimanan pemuda ini. Tidak lain tidak bukan karena pemuda ini berdakwah mengajak orang lain kepada tauhid. Maka jangan sepelekan ngajak orang lain dalam kebaikan. Jangan sepelekan iman, jangan sepelekan kesyirikan walaupun itu sekelas lalat. Wa ma anzala ala qaumihi min ba'dih min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Mati laki-laki ini, dihancurkan 3 kenabian tadi. Lalu apa yang diturunkan Allah? Apakah Allah perlu mendatangkan tentara dari langit? Sebagaimana ketika Rasulullah itu perang Badar, didatangkan tentara dari langit. Kata Allah, enggak, buat ngancurin kaum kayak gitu enggak usah butuh tentara dari langit. Cukup, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Cukup dengan satu teriakan, satu hentakan, satu kali sambaran petir, fa idahum khamidun, maka seketika itu mereka semua mati. Ya hasratan 'alal ibad, alangkah besar penyesalan orang-orang itu. Ma ya'tihim mir rasulin illa kanu yastahzi'un, setiap datang seorang rasul kepada mereka, mereka memperolok-olok. Masya Allah. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal qurun annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka melihat, mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, dan orang-orang yang telah kami binasakan itu akan kembali dibangkitkan. Wa in kullul lamma jami'ul ladaina mukhdarun, dan setiap umat semua akan dihadapkan kepada kami. Saudaraku, Masya Allah, untuk ngancurin orang-orang yang gak sholat sebenarnya gampang banget buat Allah. Buat ngancurin orang-orang yang mencari rezeki haram, mendolimi rakyat, gampang. Tapi kenapa Allah tidak melakukan itu? Agar semakin bertambah dosa-dosa kita, lalu kita dikembalikan kepada Allah dalam keadaan kita belum bertaubat, dan kita dikembalikan kepada neraka. Kita tutup kajian kita sore hari ini. Hati-hati, jangan miliki karakter ashabul qaryah. Apa itu karakternya tadi? Menolak kedatangan seorang rasul, menghina mereka, menuduh mereka dengan tuduhan yang tidak baik, didakwai ngeyel, dan milikilah karakter pemuda yang datang dari jauh, idak-iduk, senang berdakwah, ngajak orang dalam kebaikan, jauh dari syirik. Kemudian pelajaran selanjutnya, begitu mudah bagi Allah mengazab setiap dosa yang kita lakukan. Kenapa Allah nggak lakukan? Allah ingin dosa kita semakin bertumpuk, lalu semakin bertambah kejahilan dan keburukan kita, sampai Allah membalas kepada kita dengan sekejam-kejam pembalasan. Demikian kajian kita sore hari ini. Astaghfirullahaladzim wa lakum, Ramadan karim, kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menggolongkan kita sebagai orang-orang yang diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama CD Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.